Sintayong segera tiba, Timnas Indonesia bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Strategi Kemenpora dalam berburu talenta diaspora untuk Timnas Indonesia. Persaingan ketat di Timnas Indonesia, Mark Klok tetap optimis dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Misi Nova Arianto, mencari bek tangguh untuk Timnas U17 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia 2025. Timnas Indonesia siap jadi kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam soroti persiapan singkat Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong segera tiba, Timnas Indonesia bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada Minggu 11 Agustus 2024. Kembalinya Shin ke Indonesia menjadi sinyal positif bagi persiapan skuad Garuda, yang akan segera memulai latihan intensif menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Setelah absen beberapa waktu karena menjalani operasi radang selaput dada di Korea Selatan, Sintayong kini siap kembali memimpin Timnas. Timnas Indonesia akan mulai berkumpul dan berlatih pada 29 Agustus 2024. Pelatihan ini menjadi sangat krusial mengingat waktu persiapan yang singkat sebelum pertandingan pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sintayong akan fokus memaksimalkan waktu yang ada untuk mempersiapkan tim secara taktis dan fisik. Setelah memulai latihan di Jakarta, skuad Garuda akan bertolak ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Di sana, mereka akan melanjutkan persiapan menjelang pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi. Tantangan besar menanti Indonesia, yang harus menghadapi tim kuat dari berbagai negara Asia. Kualifikasi ini akan menjadi ujian berat bagi Timnas, dan Sintayong diharapkan dapat memimpin tim dengan strategi yang matang. Strategi Kemenpora dalam berburu talenta diaspora untuk Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir Hamdan Hamedan telah merumuskan strategi khusus untuk mengidentifikasi dan memantau pemain keturunan Indonesia di seluruh dunia. Langkah pertama yang diambil oleh Kemenpora adalah mengumpulkan data pemain diaspora melalui formulir online. Formulir ini memungkinkan siapapun yang mengetahui pemain keturunan Indonesia di luar negeri untuk melaporkannya langsung ke Kemenpora. Setelah data masuk, tim Kemenpora segera bergerak untuk memantau performa pemain yang bersangkutan. Salah satu keunggulan Kemenpora dalam berburu talenta diaspora adalah hubungan baik dengan pemandu bakat, terutama yang terafiliasi dengan klub besar. Melalui akses ini, Kemenpora dapat memperoleh laporan terkait pemain yang memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia. Selain itu, wawancara langsung dengan pemain diaspora yang sedang dipantau juga menjadi metode penting. Meski sudah memiliki strategi yang solid, Kemenpora seringkali menghadapi kendala seperti lamanya izin dari klub untuk mengakses video pertandingan pemain yang sedang dipantau. Namun, untuk pemain keturunan Indonesia yang sudah tampil di Liga Top Dunia, pemantauan menjadi lebih mudah. Sebagai contoh Hamdan Hamedan menyebut Tom Haye. Kemenpora sudah mengantongi data Tom Haye sejak 4 tahun yang lalu dan yakin bisa segera meyakinkan dia untuk membela Timnas Indonesia. Untuk pemain diaspora yang akan membela Timnas Indonesia di level kelompok usia, Kemenpora bekerja sama dengan pelatih kepala yang langsung melakukan seleksi terbuka di pemusatan latihan. Ini memastikan bahwa hanya pemain terbaik yang benar-benar layak untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Persaingan ketat di Timnas Indonesia, Mark Klok tetap optimis dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini tengah Timnas Indonesia kini menjadi salah satu posisi paling kompetitif, dengan banyak pemain berbakat yang berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad Garuda. Mark Klok yang telah menjadi andalan di Persib Bandung, sangat menyadari situasi ini. Namun meskipun persaingan semakin ketat, Mark Klok tetap yakin dengan kemampuannya dan berharap bisa kembali dipanggil untuk membela Indonesia di ajang penting ini. Mark Klok terakhir kali tampil untuk Timnas Indonesia pada laga Piala Asia di Qatar Januari lalu. Sejak itu ia lebih sering duduk di bangku cadangan dan bahkan tidak dipanggil untuk laga melawan Filipina dan Irak pada 6 dan 11 Juni dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Namun keinginan Klok untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi skuad Garuda tetap besar. Dia berharap Sintayong akan kembali meliriknya dan memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Mark Klok juga menyoroti betapa pentingnya persiapan yang matang untuk menghadapi lawan berat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan Australia. Klok menyadari bahwa tantangan ini tidak mudah, tetapi dengan persiapan yang tepat ia yakin Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan yang solid.
Misi Nova Arianto, mencari bek tangguh untuk Timnas U17 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia 2025. Nova Arianto tidak merasa puas dengan performa bek-bek muda Garuda Asia. Menurutnya meskipun secara keseluruhan tim sudah bermain cukup baik, sektor pertahanan masih memerlukan perhatian khusus. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U17, Nova dan tim pelatih fokus mencari kombinasi bek yang tangguh dan mampu mengawal pertahanan dengan solid. Sinyal kuat diberikan oleh Nova Arianto bahwa seleksi pemain akan lebih ketat terutama untuk posisi bek. Fokus utama adalah menemukan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim dan mampu bertahan di level kompetisi internasional. Dengan target menembus Piala Asia di semua kelompok umur, Timnas U17 Indonesia membutuhkan pemain terbaik di setiap lini dan sektor pertahanan menjadi prioritas utama saat ini. Nova Arianto menegaskan bahwa timnya akan memaksimalkan waktu persiapan yang ada untuk memastikan mereka siap berlaga di kualifikasi Piala Asia. Misi utama mereka adalah menembus Piala Asia dan menunjukkan performa terbaik di setiap pertandingan. Untuk mencapai itu, kekuatan pertahanan menjadi kunci dan Nova serta tim pelatih berkomitmen untuk membangun lini belakang yang kokoh. Timnas Indonesia siap jadi kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Abdul Musawir yakin bahwa Timnas Indonesia saat ini memiliki potensi besar untuk bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya kekuatan tim yang dimiliki Indonesia saat ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara, dan tidak mengherankan jika skuad Garuda berhasil lolos ke fase ketiga. Dengan komposisi pemain yang mumpuni, Musawir merasa Indonesia bisa menjadi kuda hitam di ajang ini. Musawir menyoroti bahwa komposisi pemain Timnas Indonesia saat ini sangat solid, tanpa ada perbedaan mencolok antara pemain line up dan pemain cadangan. Hal ini menurutnya menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia. Ditambah lagi progres permainan skuad Garuda yang terus meningkat dari pertandingan ke pertandingan membuat optimisme ini semakin kuat. Meskipun optimis, Abdul Musawir tidak menutup mata terhadap tantangan yang akan dihadapi Indonesia di grup C. Dengan lawan yang merupakan langganan Piala Dunia, Indonesia akan menghadapi perlawanan yang ketat. Namun Musawir menegaskan bahwa sepak bola bukanlah matematika, apa saja bisa terjadi di lapangan. Ia percaya bahwa jika strategi yang diberikan oleh pelatih Sintayong dapat diterapkan dengan baik, Indonesia punya peluang untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Vietnam soroti persiapan singkat Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan baru akan berkumpul pada 29 Agustus mendatang, memberikan Sintayong waktu kurang dari 1 pekan untuk mempersiapkan tim sebelum laga pertama. Waktu yang terbatas ini tentu menjadi perhatian, mengingat pentingnya performa tim di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Media olahraga asal Vietnam pun memberikan pandangannya terkait persiapan singkat ini. Meskipun persiapan yang singkat ini bisa menjadi tantangan, mereka menilai hal tersebut tidak akan menjadi masalah besar bagi Timnas Indonesia. Media tersebut menyoroti langkah PSSI yang telah menyelaraskan jadwal Liga 1 dengan agenda Timnas, sehingga para pemain bisa bergabung dengan skuad Garuda tanpa kendala besar. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh PSSI adalah penyesuaian jadwal Liga 1. Langkah ini memungkinkan para pemain utama Timnas Indonesia untuk bergabung dengan pemusatan latihan tepat waktu, tanpa terganggu oleh jadwal klub mereka. Sebelumnya jadwal latihan Timnas sangat dekat dengan pertandingan pertama, seperti yang pernah terjadi pada September di masa lalu, di mana hanya ada 3 hari sebelum laga pertama. Meskipun persiapan singkat dinilai tidak akan menjadi masalah besar, tantangan yang dihadapi Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tetap berat. Kompetisi di level ini akan mempertemukan Indonesia dengan tim terbaik dari Asia, yang tentunya telah mempersiapkan diri secara matang. Waktu persiapan yang singkat ini bisa menjadi ujian bagi Sintayong dan anak asuhnya dalam meraih hasil positif di babak kualifikasi.